bingung. Ada orang yang nggak percaya sama virus COVID. Dibilang orang yang kena COVID itu adalah orang-orang kafir. Orang yang terkena COVID itu adalah orang-orang yang kena hukuman dari Sang Pencipta. Orang yang kena COVID itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Tuhan. Saya bingung, mau marah, tapi gimana? Itu tidak baik. Mau ngejelasin, juga orangnya nggak percaya sama virus COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak percaya, ada juga yang tidak mau divaksin. Padahal vaksin itu gratis dari pemerintah. Ini terjadi dengan saudara saya. Saya sarankan supaya saudara saya ini bisa divaksin. Tapi dia tidak mau. Dia katakan tidak butuh divaksin karena ada obatnya dalam kitab suci. Kitab suci yang mana ada obat virus COVID-19? Saya rasa tidak ada tuh virus COVID-19 dapat diobati melalui ayat-ayat kitab suci. Tidak ada. Apalagi ini sangat-sangat bodoh. Sekali lagi bodoh. Ada seorang terapi mendekati pasien COVID. Lalu wajahnya didekati, kemudian nafas pasien ini dihirup dengan sang terapis itu. Dihirup sama dia, dihirup lagi terus selama beberapa lama. Orang itu atau sang terapi itu mengatakan virusnya akan hilang karena dia bisa ngobatin, tetapi bukan pakai obat, malah nafasnya dihirup. Udah tahu virus itu melalui udara. Akhirnya sang terapis itu kena COVID, meninggal. Tetapi pasien yang kena COVID itu karena dirawat di rumah sakit bisa sembuh. Nah, ini dia orang yang tidak percaya dan kemudian tidak mau divaksin. Padahal vaksin itu gratis loh. Lalu orang yang setengah-setengah antara percaya dan tidak percaya, ditawari vaksin supaya bisa mendapatkan vaksin, juga tidak mau. Padahal dia tidak ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit bawaan. Dia bilang nggak usahlah divaksin, biarin aja. Kalau menurut saudara, itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, itu satu hal kebodohan karena ketidaktahuan. Apa sih beratnya kalau kita divaksin?
Bukankah waktu kecil ketika kita baru dilahirkan oleh orang tua kita sampai kita berumur 5 tahun, nggak usah 15 tahun deh, 5 tahun, apakah kita tidak pernah divaksin? Bukankah banyak vaksin yang diterima untuk para anak-anak kecil? Macam-macam vaksin. Dan rupanya vaksin COVID-19 ini menjadi vaksin yang traumatik bagi orang-orang yang tidak punya pengetahuan yang baik. Tersebar di antara mereka bahwa ada yang baru divaksin beberapa hari kemudian meninggal. Ada juga yang bilang tadinya sehat-sehat, begitu divaksin jadi sakit. Ada juga yang bilang udah divaksin terus kena COVID. Saudara-saudari, jangan naif ya. Vaksin itu bagus. Dan orang yang divaksin kemudian meninggal, mungkin karena memang sudah takdirnya. Yang kedua, mungkin juga waktu divaksin dia tidak jujur untuk menjelaskan ada apa, penyakit apa di dalam tubuhnya. Tapi orang itu hanya berpikiran, saya mau divaksin. Padahal dokter yang mau memberikan vaksin itu selalu bertanya dengan detail sehingga dokter itu dapat menilai apakah orang ini bisa divaksin atau belum pantas untuk divaksin. Jadi perlu tunggu waktu supaya tepat waktunya untuk divaksin. Lalu ada juga orang yang bilang waktu sebelum divaksin sehat, tetapi sudah divaksin jadi sakit-sakitan. Nah, saya juga waktu divaksin malamnya juga meriang, sakit. Ya iya, karena vaksin itu masuk dalam tubuh dan kemudian tubuh kita bereaksi. Saya divaksin dengan AstraZeneca. 2 hari saya demam. Tapi saya minum paracetamol, hilang demamnya. Sampai sekarang udah 2 bulan saya sehat-sehat aja tuh. Bahkan saya nunggu vaksin yang kedua bulan September tanggal 7 2021 ini, supaya saya vaksin kedua. Lalu berikutnya ada yang bilang juga bahwa vaksin itu sudah diterima, bahkan yang menerima itu terkena COVID. Kemungkinan bisa terkena COVID. Tetapi orang yang sudah divaksin sama orang yang belum divaksin, kalau dia teridentifikasi COVID, virus corona, jelas orang yang sudah divaksin ini tidak terlalu parah. Jadi dia bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Tetapi orang yang belum divaksin,
Kalau itu dia terkena virus, maka dia akan parah. Butuh perawatan intensif yang sungguh-sungguh, dan itu cukup lama. Karena kalau vaksin sudah ada di dalam tubuh kita, berarti ada imun yang memang sudah terbentuk. Tetapi yang belum divaksin, belum ada pembentukan imun untuk melawan virus. Maka ini jelas beda. Bapak Ibu, kenapa menolak vaksin? Apakah kita bayar untuk vaksin? Pemerintah udah menyediakan secara gratis supaya kita bisa terima vaksin. Kenapa ragu? Jangan ragu-ragu untuk divaksin. Vaksin aja. Kalau kita udah divaksin, kita mau pergi ke rumah keluarga kita atau ke kampung halaman kita mau pergi karena ada urusan tertentu, kita lebih merasa aman, lebih merasa percaya diri, dan kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sombong mentang-mentang divaksin nggak mau pakai masker, cuek-cuekan. Bukan itu. Mungkin juga orang yang udah divaksin lalu terpapar COVID, mungkin juga karena kelalai, ceroboh, bisa juga. Tapi yang jelas, divaksin itu berarti melindungi tubuh kita, supaya tubuh kita bisa melawan virus COVID-19 ini yang sudah berbagai macam tipe muncul. Tubuh kita bisa mempersiapkan diri untuk melawan virus itu, sehingga tubuh kita tetap sehat. Siapa yang menjaga tubuh kita kalau bukan diri kita sendiri? Jangan harapkan orang lain atau menyalahkan pemerintah supaya tubuh kita tetap sehat. Tapi cobalah untuk berpikir bagaimana tubuh kita ini, badan kita ini bisa sehat. Jangankan mental atau kejiwaan kita bisa sehat. Kalau tubuh kita ini sakit, maka mental kita ini juga, jiwa kita ini juga bisa merasa sakit. Maka kita berusaha supaya tubuh kita ini sehat, mental kita ini sehat, jiwa kita ini sehat. Sehingga kita selalu bisa bersyukur kepada Sang Pencipta, Sang Ilahi. Karena kita bisa merawat tubuh kita, merawat hidup kita dengan baik. Jangan takut divaksin. Marilah Bapak Ibu, kita terima vaksin itu dengan sebaik-baiknya dan menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih. Salam